Kita akan sama-sama membuka acara pada malam hari ini dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa yang akan saya pimpin. Selamat malam Tuhan, terima kasih Engkau masih mengizinkan kami kembali melakukan pelayanan siaran kesaksian online ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati topik perbincangan kami pada malam hari ini. Biarlah melalui perbincangan pada malam hari ini mengenai pemilu boleh membuka wawasan kami semakin banyak mendapatkan informasi dan ketika kami memang dipercaya atau mempunyai hak untuk memilih, kami boleh memilih dengan tepat Tuhan. Dan biarlah Engkau mau pimpin kami Tuhan, jalannya acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Ini kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Ya, halo Kak Amin. Ida. Oke, Halo, iya. nah ini saya khawatir ini kalau nggak ada suara kan patokan saya ada suaranya Kak Ida ini, soalnya nggak ada gambar ya Kak ya. Nggak apa-apa ya Kak Enggak, Ida ya. aman. Oke, Aman. oke. Baik. Iya, ngomong-ngomong soal pemilu gitu ya Kak Hmm. ya. Nah, ini saya merasa di sini ini panas gitu ya. Nah, Hmm. apakah pemilu yang akan kita selenggarakan, apa yang akan jalani bersama ini sepanas apa gitu ya Kak Ida ya. Oke, Kak, Hmm. ngomong-ngomong soal pemilu ini. Nah, buat rekan-rekan yang di sini mungkin ada yang sudah beberapa kali melakukan pemilu ataupun ada mungkin yang baru pertama kali gitu ya Kak ya. Nah, Hmm. boleh dikasihin alasan ini. Kenapa sih kok kita menyelenggarakan pemilu ini Kak ya? Buat apa sih pemilu ini gitu Kak? Ya, banyak yang nanya ya buat apa. Tapi ya sebenarnya yang paling mendasar itu Mm-mm, kalau kita ini negara demokrasi, pemilu ya mm-mm. sebuah keniscayaan gitu. Itu Oke. ada suara-suara lain yang Oh, ada suara-suara lain ya Kak ya? Oh, tembus. tembus sekali ya, ya, ya. Nggak mau kalah itu ya. Saya Jadi, deketin suara eh, sih. oke, Gimana Kak? sekali lagi, karena kita negara demokrasi sih, jadi pemilu itu keniscayaan. Demokrasi itu kan demos kratos kalau nggak salah ya, kekuasaan itu di tangan rakyat. Makanya pemilu secara langsung itu dilakukan. Gitu. Oke, gitu ya. Dan pemilu itu memang dilakukan setiap 5 tahun sekali gitu ya. Betul, Nah, pesta betul. demokrasi itu ya Kak ya. Siap, Benar. siap. Oke, nah ngomong-ngomong soal pemilu, nah ini mungkin ada yang belum tahu ini, meskipun mungkin banyak sudah diposting di media atau dimanapun gitu ya. Kapan sih Kak ini hari dan tanggal pemilu tahun 2024 ini Kak? Nah, paling gampang kalau ingat Valentine 14 Februari. Nah, itu. Jadi kita itu ada yang spesial ya. 14 Februari itu orang ingat sebagai eh, suara dari luarnya hari kenceng banget ya ini ya. Oh kenceng Ya, ya Kak ya? iya. Lalu eh, 14 Februari pas pemilu, pas Valentine, tapi dalam ya Hari bisa pakai headset atau gimana ya supaya yang dari Oh luar ini coba, ya coba nggak Kak, nggak sebentar. kedengeran. Coba dulu ya, di setting dulu karena cukup banter. Ya, sebentar Ya, ya, Kak ya. Saya ya, ganti ya Kak ya. Dulu ya. oke, ya. Baik. Karena banter sekali kedengaran. Semoga ini sudah mengurangi ya. Nah, oke Ya, oke, Kak. Nah, Kak, oke. boleh. Ya, Boleh Kak, sorry Kak. it's okay. Pending ini. Oke, silakan. Jadi tanggal 14 Februari itu ada Valentine bagi yang suka dengan Valentinean gitu ya. Ada Mm-mm. pemilu, tapi jangan lupa ada Rabu Abu juga sebenarnya itu. Persis tuh. Harinya tuh sama Oh, di hari itu. oh. Hmm.
14 Oh, Februari tepatnya. Gitu. oh begitu ya Kak ya. Berarti ada 3 Iya, momen ini berarti iya Kak ya. Yaitu pemilu, benar. berarti cinta negara, cinta pasangan, sama Iya, ini cinta ya, Tuhan. cinta Tuhan, betul Kak. Oh iya iya Iya, iya. benar. Iya 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 iya. Nah, itu rekan-rekan ya, diingat dicatat itu ya. Ah, ini tanggal penting itu, tanggal 14 Februari. Baik Kak. Nah, bagi yang mau ikut pemilu itu syaratnya apa Kak ya? Ya, Nah, 17 tahun gitu ya. Pokoknya warga negara Indonesia pastinya. mm-mm. Oke. Makanya gerakan anak muda harus ikut pemilu yang sudah 17 tahun. Istilahnya udah Mm-mm. ber-KTP, ikut pemilu karena paling banyak suara anak muda yang akan memberi warna Menentukan. pada Oh, pemilih. memberi warna. Iya 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 iya. Betul betul. Nah, ngomong-ngomong soal pemilu, siapa sih Kak ini calon-calon yang akan kita pilih? Nah, Ya, barangkali kalau ada yang belum tahu ini. presiden udah jelas ya nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Saya rasa Oh, kita nggak aneh. tahu Tapi ya. kalau caleg saya rasa saya juga nggak terlalu hafal siapa aja gitu. Cuman ya Oh, oke silahkan oke. dilihat siapa aja gitu ya. Bebas Oke mau oke pilih oke. siapapun gitu. Oke, nah pada tanggal 14 itu memang kita memilih presiden doang atau memang ada calon-calon lain Kak ya? Caleg-caleg itu yang tadi Kak Ida sempat sebutkan itu ya Kak ya? Ya, pilih presiden, pilih Dewan Perwakilan Daerah, DPD itu non-partai, lalu pilih calon legislatif, Kota Surabaya, Jawa Timur, lalu nasional, DPR RI gitu. Itu Oh, yang akan nah. kita pilih sih gitu. Saya nggak lupa ya, apakah kita akan milih partai juga atau enggak, tapi saya lupakan hal itu. Oke, 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 oke. Siap. Nah, iya bagi rekan-rekan yang di sini ya, ini perbincangan kita bukan cuma antara saya dengan Kak Ida doang gitu ya. Nah, bagi rekan-rekan yang sudah bergabung, dipersilakan juga untuk apa namanya, boleh bertanya-tanya, nah, boleh berkomen. Nah, tinggalkan di saran komentar gitu ya. Nanti ya saya akan bacakan untuk kita semua supaya kita sama-sama belajar, mengetahui gitu ya, belajar bersama supaya wawasan kita bertambah. Siap. Oke, nah Kak, kita kan lagi hidup di era digital, era yang serba cepat informasinya gitu ya Kak ya. Nah, tentu di dalam menggunakan media ini banyak dong para paslon-paslon gitu ya, para capres itu menggunakan media ini untuk yaitu untuk publikasi gitu ya Kak ya, untuk kampanye. Nah, kadang-kadang eh, nggak selalu sehat gitu ya. Kalau boleh saya katakan nggak selalu sehat itu dalam arti mungkin saling menyerang satu dengan yang lain. Nah, terus sampai kadang-kadang mungkin timbul adu mulut, caci maki, pertengkaran, pertikaian dan lain sebagainya sampai-sampai bisa dikatakan kayak toksik gitu ya. Nah, ini bagaimana menurut Kak Ida? Apakah memang benar seperti itu atau memang setiap pemilu itu keadaannya seperti itu atau gimana Kak Ida? Iya, sebenarnya itu kayak fanatik berlebihan pada calon ya, calon yang mau dipilih gitu. Ada unsur tanda ketidakdewasaan juga ya. Artinya hal-hal kayak gitu nggak perlu dengan pertengkaran. Masih bocor sebenarnya suara dari hari. Oh, masih bocor Ya, ya? Saya tak bergeser deh. Ya, Kak, silakan Kak. ya. Terus Kak. Jadi Saya tak bergeser. apa namanya? Kalau orang saling berkelahi di media sosial, aku cuma mau bilang satu, kita itu nggak kenal yang calon-calon presiden, calon wakil presiden itu kita nggak kenal loh, dia juga nggak kenal kita, jadi nggak usah membabi buta membela, biasa aja gitu. Oke. Oh gitu ya. Jadi
Jadi yang Mau menikmati pilih ini siapa rasanya, itu biasa aja, jangan membabi buta. Semua orang punya hak, dia mau bilang, dia mau publikasikan, dia pilih siapa ya nggak apa-apa. Tapi saya selalu ingetin, biasa aja. Jangan terlalu fanatik sampai jadi unsur-unsur kebencian itu muncul gitu. oke, iya 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 iya. Bisa. Ngomong-ngomong soal fanatik ini Kak ya. Hmm. Apa namanya? eh Boleh nggak kalau misalnya ini Hmm. kita ini ikut mengkampanyekan paslon tertentu, nah, atau kepada teman atau saudara, karena kita merasa cocok ini, jadi kita dukung deh. Gitu. Boleh nggak Kak? Secara pribadi nggak apa-apa. Kalau kita punya alasan menjelaskan, tapi kalau secara lembaga misalnya gereja Mm-mm. secara formal ngomong harus mendukung A, mendukung B, kita GKI nggak begitu. Kita tidak punya Oke. kontrak politik dengan siapa. Ada gereja yang mungkin seperti itu ya, saya juga nggak tahu. Tapi Mm-mm. kita GKI nggak melakukan itu gitu. Tapi kalau misalnya secara personal, saya misalnya ditanya ada biasanya mau pemilu itu mesti kok jemaat itu WA, kita harus pilih siapa. Ya saya akan jawab yang saya pilih ini Mm-mm. gitu. Tapi itu dia bebas dia mau pilih siapa gitu. Kenal siapa yang calegnya, kenal yang mana, saya banyak nggak kenal, tapi kalau harus dipilih, ya ini yang saya pilih, begitu aja gitu. Artinya kita itu hadapi pesta demokrasi ini ya dengan senang, karena kan melibatkan rakyat, pemilu secara langsung, tapi juga sekali lagi nggak perlu terlalu fanatik gitu. Karena fanatik itulah yang membuat orang berkelahi satu dengan yang lain. Bayangin teman gereja bisa bertengkar gara-gara beda pilpres, ini kan agak nggak bener gitu ya. Sementara Iya iya iya. orang-orang itu juga kita kenal juga kagak gitu kan, dia kenal kita juga enggak gitu. Konyol juga gitu ya. Oke oke Iya. oke. Baik. Oke. Nah, kalau menurut Kak Ida sendiri, kalau semacam kampanye hitam itu diperbolehkan apa enggak sih, Kak? Ya pasti nggak boleh ya. Kampanye hitam itu kan menjelek-jelekan pasangan yang lain gitu. Mm-mm. Kampanye hitam itu melakukan kampanye yang non prosedural begitu. Udah jelas Mm-mm. dilarang tapi melakukan gitu. Atau misalnya kampanye hitam juga sudah masuk minggu tenang. Kan ada minggu tenang tuh yang semua Iya, tidak boleh berkampanye. iya. Lalu apa namanya politik uang, mulai bagi-bagi uang di minggu kampanye, serangan fajar, selalu ada istilah Aduh. kayak gitu. Iya, Saya iya, mau iya. bilang sama jemaat ya, kalau menjelang pemilu ada yang mau ngasih duit, udahlah jangan menggadaikan suara kita yang untuk 5 tahun itu dengan uang 50.000, dengan sembako seharga 30.000, mungkin seharga 100.000, terlalu berarti suara kita untuk dibeli gitu. Jadi yang serangan fajar itu ya ditolak aja, nggak usah diterima gitu. Nah, ini yang mau saya tanyakan tadi ini. Kak Ida sudah jawab ini Hmm. rasanya. Hmm. Oke, Kak. Hmm. Kak, Kak, ini kan Kak, tadi kan temanya pemilu. Harus Hmm. ya memilih. Nah, ngomong Hmm. harus ya memilih itu berarti ada apa ya? Ada pilihan untuk boleh nggak tidak memilih, Kak? Oh, kalau saya, maksudnya gini, jangan sampai tidak memilih, eman suara kita gitu, pilih. Kita tahu bahwa maksudnya nggak ada yang sempurna ya dari calon-calon semua yang kita pilih, tapi pilih, pakai suara, pakai hakmu kan, karena kalau kita nggak pakai, ya bisa jadi ini nggak menuduh ya, bisa Mm-mm, jadi eman karena misalnya mm-mm. dihitung di satu TPS itu akan ada 10 orang pemilih, contoh ya. Lalu kita nggak milih, ada sisa satu suara. Akhirnya orang mungkin bisa jadi, tapi ini belum tentu loh Iya, ya. iya. Ini hanya dugaan. Misalnya, akhirnya suara kita diwakilkan oleh orang lain, dia pilih sesuai dengan maunya dia, paslonnya dia. Padahal mungkin kita nggak pilih itu, kita nggak senang sama itu. Tapi karena kita nggak ikut pilih, ya orang bisa saja, belum tentu, Mm-mm. tapi orang bisa saja memanfaatkan suara kita itu. Jangan sampai putus asa dengan negeri ini, itu aja saya bilang. Pilih. Kita mungkin kecewa banyak hal, tapi jangan Iya, putus iya. asa dengan bangsa ini. Lakukan bagian kita sebaik-baiknya gitu.
Oke. Jadi tetap pilih gitu ya Kak ya. Iya, Oke, iya pilih betul. bukan yang ya dari yang mungkin yang kurang terbaik gitu ya Kak ya. Pokoknya yang ada deh yang paling terbaik dari antara tiga pilihan gitu ya, yang kita paling Iya, anggap terbaik gitu. Oke, jangan mm-mm. sampai nggak milih dan jangan sampai menggadaikan itu ya pilihan kita mungkin untuk Betul. hal-hal yang itu tadi. Soalnya kadang-kadang kalau boleh dipikir-pikir atau ada pendapat gitu ya kayak sempat saya dengar Mhm, gitu atau mhm, baca gitu. Nah, misalnya kalau anggap kata kalau kita golongan ekonomi rendah gitu ya kak ya. mhm, mhm, Nah, dia pun sempat bisa ada pilihan semacam ini, Kak. Apa namanya? Kalau toh saya ini kan miskin. Nah, mhm, saya toh kalau milih atau nggak milih, nggak ada efeknya apa-apa. mhm, Jadi kadang-kadang mhm. dia itu menggadaikan pilihannya untuk ya itu tadi yang Kak Ida sudah Betul, sempat singgung. Misalnya betul, ya, setidaknya saya menggadaikan ini ya, saya masih bisa hidup untuk makan misalnya kasih sembako atau betul, dikasih uang dan lain sebagainya betul, gitu. betul. Mm, 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 mm. Iya, iya, Itu iya, iya. peluang itu luas sekali terjadi ya, orang membeli suara, apalagi kalau kita yang kurang informasi, memanfaatkan rakyat yang tidak mengerti apa-apa gitu. Itu sangat berpeluang untuk terjadi hal gitu. Tapi kepada jemaat Ngagel, simpatisan, siapapun yang sempat nonton, yang melihat ini, jangan mau dibeli suara itu. Kan kita juga nggak boleh makan dari hal yang haram ya. Kita Haram udah gitu tahu ya. nggak boleh, kita udah tahu nggak boleh, terus kita Mm, ambil gitu kan nggak benar gitu ya, nggak iya. boleh gitu. Wah, ini dari pendetanya langsung ini ya. Ya, himbauan nih. Oke, siap. Jangan juga mau disuruh-suruh sama caleg untuk ini kasih bagi-bagi duit, jangan mau dosa itu. Disuruh-suruh terus bagi-bagi Mm, duit, bagi sembako gitu, terus suruh pilih gitu. Kemarin saya ikut mm, kayak seminar tentang pemilu gitu ya. Ada hal yang mm, mengejutkan gitu. Karena kan orang itu akan terima duit kalau dia coblos si A misalnya. iya. Nah, tapi kan pertanyaannya adalah kalau di bilik suara siapa yang mau tahu bahwa kita pilih? Bisa ketipu kan caleg-caleg ini gitu. Nah, rupanya Mm. mereka jadi lebih pinter sekarang gitu. Pokoknya kalau kamu coblos, kamu foto dulu baru kamu dapat duitnya. Menjamin bahwa benar dia pilih orang itu gitu kan. Oh. Nah, itu kan menciderai tentang demokrasi itu Mm. sendiri kan nggak boleh kayak begitu gitu. Jadi ya wes kita yang masih punya akal sehat gitu ya mau pilih siapapun terserah tapi nggak usah fanatik dan jangan mau dibeli suaranya gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong tadi Kak Ida menyarankan untuk memilih. Nah, Hmm. sekarang dasar apa Kak untuk memilih ini? Nah, kadang-kadang orang memilih kan pasti ada pertimbangan-pertimbangan gitu ya Kak ya. Hmm. Misalnya kalau kalau jadi pengusaha, oh aku kalau milih paslon A, wah nanti bisnisku pasti bisa lancar. Nah, atau ada pertimbangan yang lebih besar dari itu gitu Kak. Bukan hanya sekedar maksudnya untuk mengenakan diri sendiri atau apa gitu Kak. Ya, kalau misalnya alasan praktis itu banyak banget ya untuk Mm-mm. usahanya, untuk apa. Tapi kan kita ini memikirkan bangsa ini juga gitu ya. Kita memikirkan bangsa ini. Tuhan itu kan dalam kitab Yeremia itu mendoakan kesejahteraan kota. Itu kan panggilan kita. Artinya juga kesejahteraan negeri ini kita juga punya tanggung jawab untuk di dalamnya. Ya, saya tahu ada kebutuhan-kebutuhan yang lain, tapi ada banyak hal yang konyol juga dari mau pilih siapa. Ada orang yang udah tahu misalnya si A ini nggak mengerti atau si A Mm. ini agak berbahaya dan sebagainya, tapi kemudian dibilang apa? Maksudnya, pilih itu aja supaya kita ini nanti dia nggak terlalu ngerti pajak, biar kita nggak terlalu bayar Mm-mm. pajak banyak gitu. Sangat Iya iya. ini ya, tendensius untuk dirinya Mm. sendiri, untuk jangan kayak gitu. Kita ini berbicara Indonesia ya, bangsa yang begitu beragam dan begitu luas. Jadi kalau kita mau pilih, cari informasinya, baca siapa orang ini, bagaimana rekam jejaknya,
partai pengusungnya siapa aja, apakah yang mendukung dia adalah mereka yang memang benar-benar mendukung nilai-nilai Pancasila, harus kayak gitu. Jadi kita punya dasar negara yang sangat kokoh, yang bapak-bapak pendahulu kita, para pahlawan pendahulu kita tuh menemukan nilai Pancasila dengan sangat baik begitu, dan itu yang harus kita pegang. Nah, kalau kita mau pilih siapa di belakang orang ini, apakah mereka benar-benar konsisten untuk menjaga nilai Pancasila ini, atau kadang-kadang ya demi kekuasaan, demi apa, jadi ke kiri ke kanan, kadang bisa bergabung dengan yang tidak Pancasila, kadang bergabung. Jadi kita kadang-kadang perlu melihat hal-hal itu. Jadi jangan malas untuk cari informasi. Kadang-kadang ini kita cuma senang lihat di media sosial kan. Padahal di TikTok itu kalau nonton banyak sekali kebohongan-kebohongannya begitu. Dibuat narasi gini, itu banyak kebohongannya, banyak hal yang tidak benar gitu. Tapi ya banyak yang mengedukasi, iya, tapi kalau lihat gini, ini kok ngomong kayak begini ya, kok kayaknya ini buruk banget ya, padahal ya enggak juga gitu. Kita harus waspada bahwa media sosial sekarang itu kenceng-kencengan orang yang pendukung-pendukungnya itu untuk menguasai media sosial. Nah, kita tuh jangan terbawa ke arah situ. Kita cari informasi dengan cara kita masing-masing gitu. Yang juga saya mau bilang, nggak ada yang sempurna. Benar, itu 100% benar, di setiap calon itu nggak ada. Tapi kita harus bisa memilih yang paling nggak hal-hal yang nilai-nilai baik itu tetap konsisten untuk dijaga gitu. Itu aja sih. Oke, ya jangan bosan-bosan untuk cari informasi gitu ya. Nah, sebelum hari H itu datang gitu. Baik. Ya, ini ada yang kasih komentar nih Kak. Nah, ngomong-ngomong tadi kan apa namanya tentang hak pilih kita yang dijual ini. Nah, ada ini Kak Tuti ini. Kak Tuti ini komentar. Kecuali satu suara dapat 1 miliar, kayaknya bisa diperhitungkan gitu Kak. Iya. Kalau 1 M mungkin diperhitungkan bisa dari satu suara bisa langsung beli rumah ya. Iya. Bukan beli beras doang. Langsung sejahtera gitu Kak ya. Berarti kalau benar terjadi dia beli 1 M, satu suara 1 M harganya, habis itu percayalah negara kita bangkrut, akan kembali ke zaman batu wis pasti. Dapat duit dari mana yang kayak begitu. Baik. Oke, ya bagi rekan-rekan yang di sini yang sudah bergabung, nah ini ada beberapa orang, nah bisa urun rembuk ini, bisa tanya-tanya, ya. Kalau rekan-rekan mau bertanya, bisa berkomentar juga tentang pemilu, nah, pesta demokrasi yang akan kita hadapi bersama di tanggal 14 Februari. Baik Kak, kalau Kak Ida ini kan sudah beberapa kali milih ya Kak ya? Iya. Boleh dong kasihin pandangan gitu ya, kasihin pendapat Kak Ida, bedanya pemilu tahun ini sama pemilu sebelum-sebelumnya itu apa Kak? Ataukah semakin pemilu tahun ini tambah panas atau memang lebih baik atau gimana Kak? Sebenarnya ya sama aja. Sebenarnya kalau pemilu ini kan kita lihat pemilu yang langsung begini tuh baru setelah reformasi. Kalau dulu itu kan pemilihan presiden itu melalui melalui MPR, jadi perwakilan rakyat gitu ya, akan pilih gitu siapa yang jadi presiden. Makanya zaman dulu itu kan Soeharto terus yang jadi presiden gitu kan. Nah, kemudian ada reformasi, lalu peralihan reformasi itu ketika Bapak Gus Dur yang kemudian dipilih itu sudah pakai suara terbanyak gitu. Sudah pakai suara terbanyak di DPR, lalu Gus Dur terpilih, setelah itu Pak SBY kemudian kan pemilu langsung sampai kita sekarang gitu. Jadi apakah yang sama kalau dari zaman reformasi, saya ikutnya ya setelah pasca reformasi ya. Jadi pemilu pertama reformasi itu udah ikut gitu. Nah, itu ya dari tahun ke tahun sama begitu. Hanya bedanya begini.
tahun sekarang itu media sosial lebih mengerikan begitu. Jadi aktif banget Instagram, Threads-nya, TikTok-nya itu kan aktif banget, Facebook. Jadi tergantung usia dia akan masuk di Facebook, di Instagram atau di TikTok begitu. Lebih aktif dan lebih berpotensi memecah belah karena media sosial, YouTube, podcast macam-macam gitu ya. Nah, kalau kita nggak hati-hati, kita hanya bermodalkan nonton TikTok, lihat di Instagram, disitulah seringkali yang membuat kita itu jadi tidak lagi rasional memilihnya, kebawa perasaan, kebawa emosi. Jadi ini harus berdasarkan logika ya, jangan hanya berdasarkan perasaan gitu. Misalnya karena kasihan, oh Sakno ini kita pilih ini aja ya, jangan gitu, pakai logika. Benar-benar apa yang harus, yang data yang kita bisa cari, kita cari begitu. Iya. Berarti kita juga harus. Ini. Kenapa Kak Ida? Ada pertanyaan kayaknya. Ini ada pertanyaan Kak. Ini dari Juni. Kak, bagaimana tanggapan Kak Ida dengan politik dinasti Kak? Nah. Ini bahas pemilu ini rada serem-serem juga ya. Serem-serem ya. Juni kamu nih ya nanyanya di tempat umum. Tapi begini, kenapa istilah politik dinasti itu muncul? Sebenarnya ya, kita itu tidak asing dengan politik dinasti dalam tanda kutip ketika ada orang tua yang berkecimpung di dunia politik. Misalnya SBY anaknya lalu masuk di politik gitu, Bu Mega anaknya masuk di politik, Bu Risma anaknya masuk di politik gitu. Nanti misalnya Pak Eri jadi wali kota sekarang, lalu kemudian nanti anaknya juga berkecimpung di politik. Nggak apa-apa sebenarnya, itu hal yang tidak asing bagi kita gitu. Itu wajar, hanya saja kan yang kemudian menjadi sorotan ketika yang aturan yang harusnya dijaga, konstitusinya dijaga, tapi kemudian ya dengan segala cara kita tahu ya, jadi ini bukan hanya berdasarkan tafsiran, tapi ketika ada keputusan yang bahwa itu pelanggaran etik ya kita harus terima bahwa aturan itu diubah pada masa-masa pemilu yang sudah sangat dekat gitu, dan kita tahu arah kemana. Jadi sebenarnya itu hal biasa. Misalnya ya, Pak Jokowi mau kemudian Gibran itu nanti jadi presiden, ya nggak apa-apa. Cuman kan yang dipersoalkan adalah aturannya jangan diubah di masa-masa begini gitu. Konstitusi itu harus dijaga, itu aja sih gitu. Itu yang menyebabkan banyak kemarahan-kemarahan yang terjadi gitu. Makanya istilah-istilahnya jadi serem-serem gitu kan. Tapi sebenarnya kalau ayah ada di dunia politik, lalu anaknya mengikut jejaknya, ya nggak apa-apa selama pokoknya semua sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan melanggar hukum, melanggar aturan demi kepentingan pribadi, itu doang sih. Iya. Ikut aturan main gitu ya, jangan. Oke. Baik Kak. Terima kasih ini buat pertanyaannya. Kalau kurang jelas bisa tanya lagi nih gitu ya. Ini sudah semakin panas gitu ya Kak Ida ya. Oke. Nah kita kan sebagai orang Kristen nih Kak. Kita kan orang Kristen, nah kelompok minoritas di negeri ini gitu kan. Nah, apakah ada nih pengaruh suara kita kalau harus ikut pemilu gitu ya? Nah, oke, ini pertanyaan yang baik gini. Pemilu ini jangan kita kaitkan dengan minoritas mayoritas, enggak gitu. Kita tuh orang Kristen tuh enggak perlu kena sindrom minoritas gitu ya. Jangan kayak gitu, bahwa ini kan kita warga negara, kita punya hak untuk memilih. Terkait agama apa, itu kan persoalan data statistik doang gitu. Tidak untuk membedakan mana yang mayoritas, mana yang minoritas, enggak gitu. Terkait pemilu itu
Jangan kita pernah kena sindrom minoritas itu yang lalu merasa, aku ini kan jumlahnya sedikit, nggak pengaruh juga untuk negeri ini. Jangan, itu kita sudah ada dalam pola pikir yang keliru begitu. Karena siapapun kita itu, bagaimanapun, maksudnya mau agama apapun, bicara pemilu, semua warga negara itu punya hak yang sama. Ini tidak dikaitkan mayoritas minoritas. Jangan putus asa atau jangan apatis karena Kristen kan minoritas, ya nggak usah pergi ke TPS, pilihlah sesuai dengan kemauanmu, pilih siapa. Gitu. Iya. Itu hanya data kok, Hari. Itu hanya data statistik yang menunjukkan siapa kita. Kan memang Indonesia ini terlalu apa-apa dikaitkan dengan agama gitu ya. Kalau di sana kan di luar mungkin sudah banyak negara yang nggak peduli agama apa, pemilu ya ada aja gitu. Sehingga nggak ada yang merasa mayoritas minoritas gitu. Oke, siap Kak Ida. Oke, ini ada tanggapan dari Juni. Siap Kak, gitu ya, untuk tadi penjelasannya Kak. Oke, nah Kak Ida, Kak Ida ini kan kalau boleh saya katakan kan sebagai tokoh masyarakat gitu Kak ya, enggak ya Kak? Ya, Kak Ida kan bisa dianggap sebagai tokoh masyarakat gitu ya. Nah, kira-kira kalau sebagai tokoh masyarakat ini punya apa ya? Punya beban atau tanggung jawab yang lebih enggak Kak? Ketimbang ya kita yang orang-orang biasa ini Kak. Karena kan memang kalau di media sosial gitu Kak ya. Nah ada misalnya siapa tokoh masyarakat siapa, nah ngeklaim, aku ini pendukungnya ini, nah, kan mau menggunakan influence-nya, mau menggunakan pengaruhnya untuk bisa menarik suara. Nah, Kak Ida kira-kira seperti apa Kak? Nah, apakah beban dan tanggung jawab kalau Kak Ida sebagai tokoh masyarakat itu lebih besar atau seperti itu yang tadi saya sebutkan itu Kak? Saya rasa sama ya, semua kita warga negara siapapun, nggak harus tokoh masyarakat, warga biasa aja punya tanggung jawab yang besar negeri ini mau bawa kemana. Karena itu kita harus lihat bahwa orang yang misalnya ngomong secara personal, dia posting ini, posting itu gitu, itu cara dia menunjukkan rasa tanggung jawabnya pada bangsa ini dan memberi pengaruh untuk bisa memilih gitu. Jadi itu hak warga negara sih. Nah, kita kan yang nggak bisa kita lakukan itu kan misalnya aku berkhotbah minggu gitu lalu atau di persekutuan gitu lalu aku bilang kita harus milih ini, itu melanggar etika. Itu nggak boleh. Iya. Itu nggak boleh sama sekali begitu. Karena kalau kita di GKI itu ya saya nggak tahu, gereja lain mungkin boleh-boleh aja ya, tapi kalau kita itu jelas tidak diperkenankan gitu. Dan saya lebih menyukai gereja yang kayak begitu ya. Tapi kalau secara personal begitu ya, orang ada yang memang khusus untuk menunjukkan, kita harus lihat bahwa itu cara dia bertanggung jawab, cara dia untuk menunjukkan bahwa negeri ini harus kemana gitu. Dan dia melakukan bagiannya dengan media sosial yang dia punya, nggak apa-apa gitu. Jadi jangan bertengkar tentang siapa memilih siapa, itu hak-hak orang gitu ya. Biarin aja. Yang penting kita memilih karena kita punya alasan yang kuat dan punya data-data yang kita cari sendiri. Siapa orang yang kita mau pilih ini. Plus yaitu tadi, kenapa debat-debat itu harus diikutin juga supaya kita tahu siapa yang kita pilih. Bukan, politik aku nggak perlu gitu. Lah nanti tiba-tiba kita datang presiden yang kemudian jadi bawa negara ini ke arah mana, kan membingungkan kita sendiri yang kena dampaknya gitu kan. Gitu. Oke. Baik. Kak Ida pernah nggak mengalami ketika Kak Ida misalnya milih si A gitu ya Kak ya. Nah terus tiba-tiba si A ini nggak menang. Nggak menang ya, dalam artian nggak menang berarti oke lah, yang menang misalnya si B. Nah sejalan dengan kalau si B menang kan berarti dia akan memimpin selama 5 tahun nih Kak ya. Nah kadang-kadang kan
punya kayak beban apa ya? Beban moral misalnya Kak. Misalnya kalau saya milih si B, terus tiba-tiba si B ini misalnya melakukan kesalahan. Nah, kita yang di rakyat bawah ngomong, oh ya kan, kamu tuh milih si B nggak mau dulu milih si A. Nah, kayak kayak gitu gimana Kak? Kan ada kayak Iya, jadi eh, mm, iya. Jadi ada dua jawaban. Yang pertama, kalau yang saya pilih selama ini menang sih. oh gitu ya, waduh. Ya selama ini Oke oke. gitu ya. Mm, mm, Tapi mm, mm, gini, kalau misalnya kamu pilih, ternyata dia kayak begitu. Ya itu mm, bukan mm. tanggung jawabmu juga. Karena apa yang kita pilih pada saat kita milih, kita mendengar dia bicara, kita tahu siapa dia, rekam jejak. Orang bisa berubah karena apapun. Ya, itu bukan tanggung Mm. jawab kita juga, tapi pada saat kita milih, kita tahu benar siapa yang kita pilih. Gitu. Jadi nggak usah takut kemudian itu kan yang kamu pilih gini. Kalau kamu merasa yang kamu pilih udah oke dan itu berdasarkan apa ya Mm. pengetahuanmu, berdasarkan informasi yang kamu dapat, berdasarkan kamu mencari sendiri data-data tentang siapa yang kamu pilih ini, ya udah nggak apa-apa. Bahwa nanti perjalanan kemudian, dia berubah ternyata, dia ternyata kayak gini. Ya orang bilang apa, walau alam sudah kan kita sudah melakukan bagian Mm. kita sebaiknya gitu, begitu. Oke, siap, baik. Berarti bukan salah ya, itu ya, namanya manusia bisa berubah gitu. Mm-mm. Betul, betul. Nah, ini bagaimana Kak, ketika kita menyikapi jika ada perbedaan pilihan nih dengan orang terdekat, misalnya keluarga Hmm, atau tetangga, hmm, yang bisa menimbulkan perdebatan bahkan mungkin permusuhan gitu Kak. hmm. Eh, Gini, kalau saya sih bilangnya nggak usah bertengkar gara-gara pilpres, itu doang sih. Eman energinya, eman kuotanya, eman pikirannya hanya karena kita berdebat dengan calon presiden yang notabene mereka juga nggak kenal siapa kita begitu. Bahwa kita kemudian jadi pendukung yang sangat masif tanpa dibayar apapun ya mereka senang-senang aja gitu kan. Tapi kan kalau kita Betul. terlalu ekstrim, terlalu masif, jadi kasar sama orang, jadi jahat sama orang, lah calon presidennya baik-baik aja tapi kita yang jadi buruk gitu. Ngapain gitu. Jadi ya ini pesta demokrasi yang harus kita rayakan tapi tidak perlu berlebihan. Biasa aja harus milih ya pergi pilih gitu dengan semua hal yang sudah kita peroleh informasinya gitu. Oke, Kalau siap. ada yang Nah, bermusuhan gara-gara pilpres, berdamai, nggak perlu bermusuhan. Kita katanya ada dosa yang udah ngomong, banyak, jangan tambahin dosa. ada yang ngomong mungkin ini, wah ini waktunya sampai pemilu, kita bertengkar, setelah itu kita berdamai gitu Kak ya. Ngikutin Bisa atasannya juga gitu sih ya. Kak. Baik, iya Kak. Sebelum mau ke pertanyaan terakhir ini Kak. Nah, apa Hmm. sih harapan dan doa dari Kak Ida untuk pemilu tahun ini gini Kak? Ya, saya harapnya baik ya. Kita semua pasti. Kita Mm, perlu mendoakan Indonesia supaya pemilu ini berjalan dengan baik. Dan kita perlu, maksudnya siapapun nanti yang terpilih, ya didoakan supaya semuanya baik. Kita nggak perlu jadi bermusuhan karena perbedaan pilihan begitu. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita sebagai warga negara perlu mendoakan negeri ini supaya semua pemilu ini berjalan dengan baik. Tidak ada hal-hal buruk yang terjadi pasca pemungutan suara, nggak ada kerusuhan, nggak ada hal-hal lain. Doakan aja supaya Indonesia tetap damai dan siapapun nanti yang terpilih ya sudah kita harus punya hati yang luas untuk menerima dan percaya bahwa ya ini juga sudah yang ditentukan untuk masa sekarang mimpin Indonesia. Udah kayak gitu, jangan kemudian jadi rusuh karena pemilu. Kita doakan supaya Indonesia damai-damai saja deh. Semua yang maju itu ya
entah yang pilpres atau yang caleg, siapapun tuh siap menang, siap kalah gitu. Kan sekarang berita-berita, kalau kita nonton berita itu kan rumah sakit itu menyiapkan ruang-ruang khusus untuk caleg yang gagal gitu, takut ada yang depresi Stres gitu ya. kan, Oh, gitu. ada yang Iya, iya. stres gitu. Ini kalau misalnya ada yang nanti lihat nonton gitu ya, misalnya itu caleg, atau harus siap menang, harus siap kalah, jangan sudah kalah, habis duit, lalu masuk rumah sakit. Waduh, jangan deh, pokoknya hatinya harus luas gitu. Iya, 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 iya. Kak kuat mental gitu, Kak. Iya, 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 Ya, iya. Oke. betul. Banyak berdoa. Baik, baik. Itu sekaligus menjadi kesimpulan dari perbincangan malam hari ini ya, Kak ya. Tadi harapan dan doa Ya, dari Kak Ida itu ya, Kak ya. ya, Baik, jadi baik. Oke. kalau mau tutup ini ya, saya mau bilang bahwa Mm-mm. pakai hak suara kita dengan baik. Tanggal 14 Februari itu meskipun ada rentetan libur mungkin, tetapi Mm-mm. kita sebagai warga negara bertanggung jawab atas negeri ini, pakai kesempatan pergi ke TPS. Kita itu kan 5 tahun sekali ya, gunakan hak baik, hak kita sebaik-baiknya. Itu cara kita berkontribusi loh untuk bangsa dan negara Yes. kita. Orang bilang gini, 5 menit di bilik suara, Mm-mm. 5 detik kita coblos, tapi itu berdampak Iya, besar untuk 5 menentukan tahun 5 tahun. bagi Iya. negeri kita gitu. Jadi jangan kehilangan kesempatan. Coblos aja, pilih aja, terserah mau pilih siapa begitu. Iya, iya, iya. Jadilah pemilih yang cerdas gitu, Kak. Ya, 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 Betul, ya. Baik. betul. Pokoknya jangan Mm. berdasarkan perasaan. Pakai logika, cari informasi sebanyak-banyaknya. Jangan hanya bersumber dari TikTok atau Instagram atau media sosial apapun itu. Secuil-secuil gitu ya. Hmm, Iya, 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 Kak. ya. Baik. Ya, ini kesempatan terakhir untuk bertanya sebelum kita akan menutup acara pada malam hari ini. Adakah dari rekan-rekan yang sudah bergabung di sini yang mau bertanya lagi? Ini ditunggu 5 detik itu, Kak ya. Mungkin bisa menentukan tadi ya, Kak. Nah, ini ada tanggapan dari Kak Tuti. Tahun ini gak bisa anniversary-an yang pasti. Wah. Ya. Kak Tuti anniversary tanggal 14. Jadi kita 14 itu ada double-double lagi ya, anniversary, ada Wah, pemilu, ada banyak Rabu agendanya, Kak. Abu, ya cinta Tuhan, cinta pasangan, dan Cinta cinta negara, negara. bangsa. Iya, betul, Kak. Setuju, setuju. Oke, nah itu yang terakhir dari Kak Tuti. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bergabung, yang boleh bertanya, yang boleh kasih pandangan, pendapat gitu ya. Kita akan tutup pelayanan malam kesaksian pada malam hari ini. Mungkin minta Kak Ida nutup dalam doa ya, Kak ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh ngobrol terkait pemilu bersama dengan seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan. Tanggal 14 kami akan melakukan pemilihan umum. Tuhan beri hikmat supaya kami memilih yang benar, yang dari segala kekurangan yang ada, biarlah Tuhan yang memberikan kami hikmat untuk menentukan pilihan kami. Dan kami percaya Indonesia ada dalam kedaulatan Tuhan. Tuhanlah yang menentukan, dan Tuhan yang akan memakai cara Tuhan untuk menuntun siapa yang berhak menjadi pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Terima kasih Tuhan, jauhkan Indonesia dari segala hal yang buruk, dari segala kerusuhan, kecurangan, hal-hal yang bisa memecah belah negeri ini. Kami mohon perlindungan dari Tuhan. Terima kasih, dalam namamu kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih banyak Kak Ida untuk pandangannya ya, untuk pendapat-pendapatnya yang semoga semakin memperlengkapi kita menjadi pemilih-pemilih yang cerdas untuk 5 tahun bangsa ini boleh ke depannya lebih baik gitu ya Kak ya. Terima kasih Oke, sama-sama. buat waktunya.
Tuhan Yesus berkati ya Kak ya. Ya, Sampai ketemu di lain waktu. Oke, buat iya. rekan-rekan terima kasih sudah bergabung. Saya pamit beserta Kak Ida. Sampai ketemu di minggu depan untuk acara malam kesaksian yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye, Bye. God bless semuanya. God bless.